kasihi, Shalom. Tema yang saya bawa adalah Tuhan Yesus adalah gembalaku yang baik. Katakan sama-sama, Tuhan Yesus gembalaku yang baik. Satu dua ya. Tuhan Yesus gembalaku yang baik. Dalam kitab Yohanes 10 ayat yang ke-11, Yohanes 10 ayat ke-11 berkata, Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Jadi Yesus adalah gembala yang baik. Dia sudah membuktikan, dia memberikan nyawanya bagi kita. Bukan hanya perlindungan, bukan hanya penjagaan, bukan hanya berkat, tetapi dia memberikan nyawanya bagi kita. Saudara yang saya kasihi, kalau dia sudah memberikan nyawanya bagi kita, saya percaya yang lain pun diberikan Tuhan kepada kita. Kesehatan diberikan Tuhan kepada kita, kekuatan diberikan Tuhan kepada kita, berkat-berkat ekonomi juga diberikan Tuhan kepada kita. Saudara, dia adalah gembala yang baik. Saya mengajak supaya setiap kita di ruangan ini hanya bersandar kepada gembala yang baik. Orang kaya gak bisa lagi bersandar kepada harta. Saya dokter, lagi sakit, gak bisa bersandar dengan penyakit, dengan kedokteran saya. Kadang muncul rasa cemas, rasa takut, rasa bimbang, rasa khawatir. Masa pandemi ini saya cukup banyak mengalami, saya cukup lama mengalami penyakit, lebih kurang setahun. Tetapi saya berkata kepada saudara, ketika saya datang kepada Yesus, selalu ada kekuatan baru. Secara manusiawi, saya kadang drop. Secara manusiawi kadang terasa lemah. Tetapi saya percaya ketika kita datang kepada Tuhan, ada kekuatan baru. Yesus adalah gembala yang baik. Diberkatilah yang mengandalkan Tuhan, terkutuklah yang mengandalkan manusia. Saudara yang saya kasihi, saya akan ajak kita baca dari kitab Mazmur 23 ayat 1 sampai kepada ayat yang ke-6. Tuhan gembalaku yang baik, Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Daud sangat tepat melambangkan Tuhan itu adalah gembala yang baik. Kenapa? Karena Daud adalah seorang gembala yang baik kepada domba-dombanya. Dia punya histori pernah melindungi domba-domba yang dia pelihara dari serangan-serangan singa. Dia betul-betul gembala yang sangat memberi rasa nyaman, membawa gembala kepada rumput yang hijau, membawa domba-domba kepada rumput yang hijau, menjaga domba-domba dari serangan singa, dari serangan maut. Maka ketika Mazmur Daud dituliskan oleh Daud, saya percaya ini adalah satu hal yang sangat tepat karena historinya dia seorang gembala. Jadi Yesus dalam kitab atau Tuhan yang kita sembah dalam Mazmur 23 disebut sebagai gembala. Yohanes 10 tadi sudah jelas dikatakan dia adalah gembala yang baik. Gembala yang baik, gembala yang mau memberikan nyawanya kepada domba-dombanya. Tentunya kami gembala-gembala jemaat mau belajar terus kepada Yesus. Dia mau memberikan nyawanya kepada domba-dombanya. Saudaraku, dan dia menjamin takkan kekurangan aku. Saya berdoa di ruangan ini yang kekurangan uang, beriman berkata, Tuhan mencukupkan aku. Tuhan memelihara keuanganku. Tuhan memberkati keuanganku. Jangan terus mengeluh karena keuangan kita yang kurang. Jangan terus mengeluh karena keuangan kita yang drop, yang mungkin serba tidak menentu. Beberapa mungkin beli beras pun tidak bisa. Beberapa orang yang saya jumpai di grup WA, beli beras pun nggak bisa. Menyekolahkan anak pun tidak bisa. Mungkin saat ini beli baju baru itu sulit. Beberapa orang mungkin mudah beli baju baru. Tetapi beberapa orang beli beras aja nggak bisa. Untuk menyekolahkan anak 200.000 pun tidak bisa. 100.000 pun tidak bisa. Karena yang mau dimakan pun tidak ada. Tetapi Yesus berkata, takkan kekurangan domba-dombaku. Siapa di sini domba-domba Yesus? Coba angkat tangan. Bilang sebelahnya, tak akan kekurangan. Amin, saudara. Mungkin saudara berkata, Pak Pendeta, waduh, Pak Pendeta nggak tahu betapa kekurangan uang kami. Beberapa banyak orang emosi sekarang marah karena kekurangan uang. Tetapi saya mau katakan, selalu berkata, Tuhan mencukupkan aku. Tuhan memelihara aku. Tuhan memberikan kecukupan bagiku. Berkat-berkat disediakan bagiku. Tuhan memberikan berkat selalu baru, selalu baru, selalu baru. Tiap hari selalu baru berkat Tuhan.
terus kita deklarasikan firman Allah. Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, ayat yang kedua dia berkata, ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau, ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia membaringkan aku di padang rumput yang hijau. Rumput itu rumput hijau, bukan rumput kuning ya, rumput hijau. Bukan rumput muda dikatakan rumput hijau. Rumput hijau itu berarti adalah rumput yang segar, yang enak dimakan domba-domba. Berarti makanan. Makanan kita bukan hanya roti saja, tapi firman Allah. Makanya kalau kita mau tenang, mau segar adalah makan firman Tuhan. Amin saudara. Makan firman Tuhan. Saya jujur sebagai manusiawi, ketika sakit sekali perut saya cerita sama keluarga saya semalam, ketika sakit sekali, kadang merasa lemah. Iblis menabur kelemahan. Tetapi saya belajar mengambil gitar, saya berdoa, saya memperkatakan firman Tuhan, aku kuat. Dan tadi pagi saya baca firman Tuhan, segar jiwaku. Setiap bangun pagi saya bangun jam 5:30, saya baca Alkitab, segar jiwaku. Kadang di siang hari, di sore hari, ketika memuncak rasa sakit yang kurasakan, kadang lemah. Tapi ketika saya dengar firman Allah menyegarkan jiwaku. Percayalah saudara, firman itu adalah Allah, Allah adalah firman. Kitab Yohanes 1:1 berkata, firman adalah Allah, Allah adalah firman. Jadi kalau saudara terus memakankan diri saudara, memasukkan diri saudara dengan firman Allah, saudara sedang memasukkan perkataan Allah yang menguatkan saudara. Bukankah Tuhan berkata, marilah kepadaku yang letih, yang lesu, yang berat, maka aku memberikan kelegaan kepadamu. Siapapun di ruangan ini yang letih, yang lesu, Tuhan mengundang berkata, datang kepadaku, maka aku memberikan kelegaan kepadamu. Dan aku percaya setiap saudara dan saya pernah yang namanya letih, pernah yang namanya lesu. Saya sebagai gembala, sebagai pendeta, pengkhotbah mengaku pernah yang namanya lelah, letih, drop, seperti hampir putus asa. Tetapi saya percaya ketika saya datang kepada Yesus, ada kekuatan baru. Saya tidak bisa mengandalkan siapapun. Saudara juga tidak bisa mengandalkan siapapun. Oleh karena itu saya mengajak saudara semua dan saya adalah orang-orang yang membaca firman Tuhan setiap hari. Amin saudara. Karena firman adalah Allah. Saudara akan segar dengan membaca firman Allah. Kira-kira suami lihat wajah istri segar nggak? Halo, selamat pagi. Halo, suami-suami lihat wajah istri kira-kira segar nggak? Segar. Puji Tuhan. Istri lihat wajah suami disegar-segarkan gitu ya. Disegar-segarkan gitu ya. Saudara, keren. Ibu-ibu sekarang anak-anaknya sekolah online, pakai komputer, internet. Kira-kira enak nggak? Nggak enak saudara. Ada orang tua sampai stres, sampai mau betul-betul memukul anaknya gara-gara pelajaran daring online ini saudara. Tetapi saya mau katakan, saudara punya uang banyak pun belum tentu segar. Saya mau tanya, yang paling takut dengan corona sekarang ini orang yang kaya atau yang miskin? Orang kaya apa yang ditakutkan? Apa yang ditakutkan orang kaya? Takut mati, takut kena virus corona, COVID-19. Kalau orang miskin apa yang ditakutkan? Besok makan apa gitu ya? Saudara, sehingga mereka tak pakai masker kemana-mana. Banyak melihat, tapi gak semua. Apalagi di era kita ini, di gede-gede kopi melihat gak pakai masker lagi. Udah gak ada lagi social distancing, hadap-hadapan, catur, skak, mati, skak, mati. Nah, saudara jelas dia sudah perbedaannya jelas. Nah saudara, saya memandangnya Tuhan, aku yang normal, dia atau dia yang normal. Nah saudara, karena udah gak ada pakai masker, gak ada social distancing. Dan udah hidup itu sehat-sehat itu. Betul gak? Sehat-sehat itu juga sehat-sehat semua. Sementara orang-orang yang kaya banyak sekarang ini di mana? Di rumah. Tapi tetap saya katakan protokol kesehatan pemerintah itu sudah benar. Dan yang tidak boleh adalah roh ketakutan masuk dalam diri kita. Karena roh ketakutan bukan berasal dari Tuhan. Amin. Tetap kita pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, tetap pakai hand sanitizer untuk kita kemana-mana, itu lakukan saudara. Nah saudara jelas berkata, maka saudara ketika saudara makan
firman Allah, saudara akan tenang. Saya hanya dengan membaca firman Tuhan dan mendengar firman Tuhan lebih tenang. Apalagi kalau memuncak, saya ada asam lambung. Jadi ketika memuncak asam lambung, waduh, kadang merasa, entah kenapa asam lambung sekarang rame ya. Banyak orang juga sekarang mengalami asam lambung. Dan ketika memuncak kadang-kadang jadi satu hal yang membuat muncul rasa gelisah. Tetapi saya belajar di puncak-puncak itu saya dengar YouTube firman Tuhan, selalu menguatkan, selalu menyegarkan. Atau saya telepon teman-teman pelayanan untuk saling menguatkan dengan firman Allah. Saudara, jelas dikatakan pada ayat yang ketiga, Ia menyegarkan jiwaku, Ia menuntun aku di jalan yang benar. Menyegarkan jiwaku. Katakan, firman Allah menyegarkan jiwaku. Sekaligus firman itu menuntun kita di jalan yang benar. Nah, saudara yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus, menyegarkan jiwaku dalam bahasa Indonesia masa kini dikatakan adalah firman Allah itu memberikan kita kekuatan baru. Firman Allah itu memberikan kita kekuatan baru yang berasal dari Allah. Oleh karena itu, kalau saudara selalu membaca firman Allah bangun pagi, atau saudara malam mau tidur baca firman Allah, akan ada selalu kekuatan baru. Salah satu penyakit yang paling banyak masa sekarang ini adalah mental healthy, kesehatan mental. Banyak orang mengalami mental yang cemas, mental yang ketakutan, mental yang lemah. Tidak ada mungkin yang kebal. Rata-rata juga sekarang, jujur aja kita pakai masker ini ada nggak rasa was-was? Jujur aja, datang ke gereja seperti ini ada nggak rasa waspada? Kenapa saudara pakai masker? Karena waspada kan? Ya jujur aja seperti itu. Dan pakai masker ini bukan enak. Khotbah pakai masker ini pergumulan bagi saya. Melihat saudara juga pakai masker kan enak. Apalagi kalau suruh senyum sebelah kiri kanan, apa yang nampak saudara? Kameramen kemarin suruh foto, ayo senyumlah pengantin, senyumlah Pak Pendeta. Bagaimana mau senyum pakai masker? Senyum selebar-lebarnya pun yang nampak maskernya. Sangat tidak nyaman, sangat tidak enak. Tapi saya mau katakan sama saudara, ayat ini berkata, Ia menyegarkan jiwa kita. Kecemasan, ketakutan, kekhawatiran, kegelisahan dialami banyak orang. Mau anak Tuhan, tidak anak Tuhan. Dengan pakai masker ini pun sebenarnya muncul rasa waspada dan cemas kita. Tetapi kalau kita bersama dengan Tuhan, terus berserah kepada Tuhan, yang saya dapatkan di masa pandemi ini adalah the power of surrender, kuasa berserah. Berkali-kali saya masuk opname di masa pandemi ini. 3 kali saya masuk rumah sakit di opname. 3 kali belum masuk opname. Pergi ke rumah sakit itu kita banyak doa gak sekarang? Pergi ke rumah sakit itu sekarang pergumulan, tidak mudah. Apalagi opname. Ketika jam 2 pagi yang merawat saya itu datang pakai astronot gitu, lengkap semua. Saya pikir ini malaikat itu apa gitu. Sambil dari ibu saya, gak enak saudara, ke rumah sakit pun gak enak sekarang. Saya doa Tuhan kalau bisa jangan ke rumah sakit lagi. Oleh kasih karunia Tuhan, doakan saya ya, supaya tetap sehat dan tetap kuat. Kalau berat badanku turun sampai 12-13 kilo. Dari 85 sekarang mungkin 74 ya. Dari 11 kilo, 10 kilo, 11 kilo. Jadi kalau orang bilang, kenapa kurus Pak Pendeta? Stres ya? Enggak, saya sakit asam lambung. Dan saya percaya semuanya ada maksud dan tujuan Tuhan di balik segala perkara. Nah saudara yang saya kasihi, maka yang berikutnya ayat yang keempat, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Ayat 4, sekalipun sama-sama kita baca ayat 4, satu dua ya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau sertaku, gadang dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Saudara, Mazmur Daud banyak juga dia menceritakan keluh kesah dalam Mazmurnya. Bagaimana dia dikejar-kejar Saul, bagaimana dia juga mengalami gelisah, takut, gentar, mengalami juga Daud, saudara. Tetapi di Mazmur yang satu ini, dia memberikan penghiburan, penguatan. Jadi kita Mazmur itu gak semuanya hanya
penghiburan penguatan. Lebih banyaknya adalah tentang bagaimana juga dia mengalami satu masalah, peperangan, ketakutan, kecemasan. Tetapi ayat ini jelas berkatakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, artinya Daud pernah mengalami masa kelam. Aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita pernah masuk masa kekelaman, setiap kita pernah masuk masa kegelapan, setiap kita pernah masuk lembah, bahkan kita kadang-kadang di ujung maut. Satu waktu saya masuk di IGD dengan tensi 250 per 130. 250 per 130 itu pecah rekor dalam hidup saya. Yang tensi saya itu biasanya 110. Saking sakitnya. Saya udah di ujung maut, sepertinya saya berpikir ya udah, kalau ini titikku Tuhan, ya I'm ready. Sudah nyanyi kuis itu adalah aku berserah, aku berserah. Jam 12 malam. Setiap kita pernah mengalami yang namanya lembah kekelaman. Saya nggak tahu apa kekelaman saudara, apa kegelapan yang pernah saudara alami. Saudara mungkin pernah mendekati maut, pernah menghadapi satu yang namanya keuangan yang berat, anak sekolah uang nggak cukup, atau mungkin masalah ke rumah sakit nggak ada uang, atau saudara sekolah anak nggak cukup dana, atau pernikahan saudara sedang masuk ke lembah kegelapan, atau saudara sedang mengalami masalah anak-anak, masalah hubungan, masalah keluarga, masalah kesehatan kayak saya, atau apapun masalah saudara, setiap kita pernah masuk mengalami lembah kegelapan. Tuhan izinkan terjadi. Tuhan gak pernah berjanji bahwa kita gak pernah masuk dalam lembah kekelaman. Tuhan gak pernah berjanji bahwa kita akan aman-aman saja. Tuhan gak pernah berjanji bahwa kita semuanya akan serba diberkati, mudah, gampang. Dia hanya berjanji, Ibrani 13 ayat 5, aku sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan engkau. Aku sekali-kali tidak akan pernah membiarkan engkau. Itulah janji Tuhan yang kita pegang. Dia tidak berjanji bahwa engkau tidak punya masalah. Dia tidak berjanji bahwa kita hidup gampang. Tidak semua kita bisa mengerti. Bahkan pandemi ini pun saya tidak mengerti kenapa ini terjadi. Banyak orang berteologi yang berkatakan ini dari Tuhan, ini dari iblis. Banyak sekali itu bertentangan segala macam. Bagi saya hanya katakan Allah turut bekerja dalam segala perkara mendatangkan kebaikan. Saya tidak mau bilang ini berasal dari Tuhan, ini berasal dari semasa yang saya tahu. Tuhan tidak pernah membiarkan kita sendirian. Dia akan mendatangkan kebaikan. Dan saya tetap mengimani penyakit yang saya alami akan ada kebaikan yang Tuhan berikan kepada saya. Dan saudara juga mengalami lembah masalah keuangan, lembah masalah pernikahan, lembah masalah kesehatan, lembah masalah kehidupan anak-anakmu yang sekarang melawan, atau mungkin payah diarahkan. Apa lembah saudara? Saya hanya mengatakan ada Tuhan yang menyertai saudara, ada Tuhan yang menolong kita, ada Tuhan yang membela kita. Dia adalah gembala yang baik kepada kita. Berikan tepuk tangan yang lebih lagi bagi Tuhan ini. Saudara yang saya kasihi, dia berkata, engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Tuhan menyediakan hidangan bagi kita. Ayat 6 berkata, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa, sepanjang hidup. Yang diinginkan Daud adalah dia ingin tinggal di rumah Tuhan seumur hidupnya. Daud berkata, jangan ambil rohmu daripadaku. Dan kita Mazmur, dia berkata, jangan ambil rohmu daripadaku. Saudara, inginkanlah apa yang diinginkan Daud. Alamilah janji Tuhan ini sampai kita menutup mata. Kita setia kepada Tuhan. Saya hanya bilang kepada Tuhan, Tuhan, kalau Kau izinkan aku menutup mata, izinkan aku di hadirat-Mu menutup mata untuk meninggalkan dunia ini. Kenapa? Karena memang dunia bukan rumah kita. Yerusalem baru, bumi baru, langit baru, di kekekalan di surga yang kekal. Setiap kita harus meninggalkan dunia ini. Apapun caranya kita nggak tahu, tapi Tuhan berkata, di rumah Bapa ada tempat bagimu. Oleh karena itu saya mengajak kita semua selalu tinggal di rumah Tuhan. Bangun pagi berdoa, baca Alkitab. Malam mau tidur berdoa. Saudara, ada sebuah keluarga di masa pandemi ini, jangan tinggalkan. Terus ajak keluargamu ayo berdoa. Inilah waktu di mana kita bisa berdoa. Ada banyak orang melupakan mesbah keluarga.
karena sibuk mencari uang. Saya pikir di masa pandemi ini adalah teguran yang paling kuat bagi kita untuk ingat Tuhan. Kalau kita di sini gak ingat Tuhan, kita sudah salah. Saya ajak kita sama-sama berdoa, bernyanyi, berkata, Tuhan adalah gembalaku. Mari kita nyanyikan lagu. Tahu saudara lagu? Ini lagu yang sangat bagus. Adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia memberikan aku di padang yang teduh hijau. khususnya bagi engkau yang sedang mengalami lembah kekelaman. Beberapa di antara sedang mengalami lembah kekelaman. Tuhan berkata, aku Menyertai.
Aku menyediakan hidangan bagimu. Aku menolong engkau di hadapan lawan-lawan. Apapun yang saudara alami lembah kekelaman, Tuhan ada besertamu. Di lembah itu ada besertamu. Bahkan lembah kekelaman yang menuju ke maut, Dia berkata, kuasa maut telah dikalahkan, sengat maut telah ditelannya. Saya ajak semua kita di ruangan ini berdoa, buat satu statement. Katakan, hanya Engkau kekuatan, Engkau pembalas. Kalau saudara mau buat pengakuan dosa, lakukan pengakuan dosa. Karena Tuhan berkata, bukan berkat yang jauh daripadamu, tapi memisahkan engkau dengan Tuhan adalah dosa dan kejahatan. Tidak ada dosa yang tidak diampuni Tuhan. Semua dosa diampuni Tuhan. Yang mati di kayu salib, supaya kita yang berdosa disucikan, diselamatkan, dan dipakai untuk kemuliaan bagi namanya. Saudara, datanglah kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan anak-anakmu yang datang ya Tuhan, yang sedang mengalami lembah kekelaman, yang sedang mengalami masalah dan tantangan, ada penyertaan Tuhan, ada pembelaan Tuhan. Kami yang lemah dikuatkan Tuhan, kami yang khawatir diberikan Tuhan ketenangan. Kami semakin percaya bahwa lewat firman Allah kami kuat dan tenang ya Bapa. Janji-Mu ya dan amin. Kami sadar bahwa kami harus memasuki lembah kekelaman di masa-masa pandemi ini, tapi janji-Mu ada menyertai kami. Biarlah kami seumur hidup kami ada di rumah Tuhan, bahkan menyelesaikan pertandingan iman kami dengan di hadirat Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa semua jemaat-Mu hidup dalam kesehatan, diberkati Tuhan, hidup dalam berkemenangan. Tuhan berikan mereka kekuatan baru. Terima kasih Tuhan. Dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.